Media sosial tengah dihebohkan dengan cuitan lama Zelensky yang secara terang-terangan mendukung Israel semasa perang melawan Palestina. Dalam akun Twitter pribadinya, Presiden sekaligus mantan pelawak tersebut menuding Palestina melakukan penyerangan kepada Israel secara membabi buta. Ia menganggap warga Israel adalah korban atas penyerangan di jalur Gaza. Padahal sebaliknya, Israel lah yang terus-menerus menjadi agresor dengan penyerangan dan penggusuran paksa. Hal ini menjadi dasar Zelensky yang notabene Yahudi untuk keluar dari Komite PBB tentang hak-hak Palestina. Maka atas kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel memberikan sanjungan kepada Ukraina karena mundur dari Komite Anakronistik Anti-Israel. Invasi Rusia ke Ukraina nyatanya membuat nama Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovich Zelensky turut melambung. Pria kelahiran Kryvyi Rih ini merupakan keturunan Yahudi dari seorang kakek veteran Perang Dunia Kedua. Ayahnya bernama Oleksandr Zelensky, seorang ahli komputer, dan ibunya Rima Zelenska, seorang pekerja teknik. Meskipun tengah melambung namanya, tahukah Anda, rupanya sejumlah kebijakan Zelensky seringkali bertentangan dengan dunia Islam? Seperti baru-baru ini, media sosial tengah dihebohkan dengan cuitan lama Zelensky yang secara terang-terangan mendukung Israel semasa perang melawan Palestina. Dalam akun Twitter pribadinya @zelenska_ua 12 Mei 2021, Presiden sekaligus mantan pelawak tersebut menuding Palestina melakukan penyerangan kepada Israel secara membabi buta. Ia menganggap warga Israel adalah korban atas penyerangan di jalur Gaza. Padahal sebaliknya, Israel lah yang terus-menerus menjadi agresor dengan penyerangan dan penggusuran paksa. Pembelaan Zelensky terhadap kebijakan Israel tak sampai di situ. Pada tahun 2020, pria berusia 44 tahun memutuskan untuk mundur dari Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Israel. Dikutip dari The Jerusalem Post 6 Januari 2020, Ukraina meninggalkan Komite PBB terkait pelaksanaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Bagi Zelensky, komite yang berjumlah 25 negara terus memperjuangkan Palestina dan mengkritik negara Israel terkait masalah hak asasi manusia. Hal ini menjadi dasar Zelensky yang notabene Yahudi untuk keluar dari Komite PBB tentang hak-hak Palestina. Maka atas kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel memberikan sanjungan kepada Ukraina karena mundur dari Komite Anakronistik Anti-Israel. Di mana pada cuitan Twitter mereka menulis, "Kami mengucapkan selamat kepada Ukraina karena menghentikan keanggotaannya di Komisi PBB terkait hak Palestina." Di tengah ketegangan Rusia dan Ukraina yang kian memanas saat ini, Zelensky pun meminta Israel untuk menjadi mediator negosiasi dengan Rusia. Permintaan ini langsung disampaikan Duta Besar Ukraina untuk Israel, Yevgeny Korinichuk, kepada Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Pasalnya, Israel dipercaya menjadi satu-satunya negara demokratis yang memiliki hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina. Apalagi Zelensky adalah seorang Yahudi yang telah setia membela negara Israel. Ia harap Israel dapat menjadi penengah di antara negara yang sedang berkonflik. Menanggapi permintaan tersebut, Israel dikabarkan akan mengirim bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang terkena dampak dari invasi Rusia di Ukraina.
Otoritas Israel berencana akan mengirim 100 ton peralatan bantu seperti alat medis, tenda, dan sistem pemurnian air. Meskipun langkah ini benar, tapi di satu sisi justru memantik keresahan umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana tidak, bagai gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di lautan terlihat. Sejak puluhan tahun lalu, Israel membombardir tanah Palestina yang tanpa disadari telah menghilangkan ribuan nyawa. Tak sedikit pun ada rasa kemanusiaan. Hal serupa juga tampak dalam cuitan Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, yang juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Akan tetapi, mereka jugalah yang sepertinya tidak sadar dengan kebijakan-kebijakan dalam negerinya tersebut. Kendati demikian, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berharap konflik antara Ukraina dan Rusia bisa segera berakhir. Bennett mengulangi harapannya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat dan mengatakan bahwa ia mendukung rakyat Ukraina pada masa-masa sulit ini. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerukan kepada orang-orang Yahudi di seluruh dunia untuk ikut melawan Rusia. Seruan itu muncul setelah Moskow meluncurkan serangan udara yang menghancurkan menara televisi di Kiev yang dibangun di lokasi bersejarah Holocaust. Seperti yang diberitakan sebelumnya, serangan Rusia masih terus berlanjut di Ukraina hingga Rabu 2 Maret 2022 waktu setempat. Serangan kali ini menghancurkan monumen peringatan tragedi Holocaust. Menurut Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, tugu peringatan tersebut terletak di dekat menara stasiun televisi Kiev. Serangan juga dikonfirmasi pengelola situs peringatan Holocaust Babi Yar. Simbol Yahudi telah menjadi target serangan Rusia karena simbol tersebut terkait erat dengan sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Mengutip dari berbagai sumber, Zelensky lahir pada 25 Januari 1978. Ia lahir dari orang tua Yahudi di kota metropolitan Kryvyi Rih di Ukraina Selatan. Sementara itu, invasi Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ke-8. Perang pecah setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan operasi militer di Donbas, wilayah di timur Ukraina yang dikuasai separatis pro-Rusia. Pasukan Rusia merangsek masuk Ukraina melalui utara, selatan, dan timur. Ukraina lantas membalas serangan atas nama mempertahankan diri. Perang pun tak terelakkan, Rusia masih terus membombardir sejumlah kota di Ukraina termasuk ibu kotanya Kiev.